Banul Jan ketika diserang begitu, Allah kirimlah satu malaikat Jibril, selamatkan itu anak Raja Jin, Raja Jan, namanya Azazil. Ajarkan dia zikrullah. Zikrullah diajarin syahadat dia. Ditalkin bener. Ditalkin. Jadi antum ini bukan orang yang satu-satunya di dunia yang dapat talqin. Ada talqin versi Azaziliyah, Thariqat Azaziliyah. Mau dapat nggak? Diajarkanlah dia al-ismul a'zam. Saktilah ini Azazil. Maka ketika dia zikir badannya naik, sayapnya muncul, maka terbanglah itu Azazil, tembus sampai ke langit pertama. Di sana dia mendengarkan lagi malaikat berzikir. Ada yang zikir subhanallah, ada alhamdulillah, ada subhanallah zil izzati wal jabarut, ada subhanallah carut marut kalau antum ya. Kalau di sana zil izzati wal jabarut. Malaikat itu satu malaikat satu zikir, kecuali Jibril alaihissalam itu salawat beliau. Maka ada yang kita kenal dengan salawat Jibril. Dia belum ketemu Nabi, udah salawat duluan. Jadi muliaan siapa? Jibril apa Nabi Muhammad? Ya, Jibril itu mau ketemu ribuan tahun salawat, baru ketemu nurnya, belum ketemu sosoknya. Terus berhasil zikir, mengambil semua zikir dan talqin dari langit pertama, bahkan melewati semua malaikat-malaikat yang ada di pertama. Dia zikir lagi. Ada berapa tahun di situ? Ada yang tahu? Sekitar 1000 tahun. Suluk langit, suluk samawat, naik ke langit kedua. Dia dengar lagi orang zikir di sana, dia pelajari semua, dia ambil. Naik lagi ke langit ketiga, dia pelajari semua zikir di sana, dia amalkan. Naik terus, bertambahlah sayapnya, bertambah, terus sampai langit ketujuh. Sayapnya sudah hampir sama dengan Jibril alaihissalam. 300 sekian di kanan, 300 sekian di kiri, hampir sempurna. Jadi antum kalau sok-sokan pernah suluk, pernah kholwat, pernah zikir, kalah sama Azazil, Thariqat Azaziliyah. Dia per bumi 1000. Anggap saja tadi, ini 1000-nya 1000 alam sono ya. Ini alam apa namanya? Enggak, itu namanya. Alamnya alamul malak. Ini alam. Kalau udah masuk langit pertama, masuk ke alamul malakut. Malakut alam malaikat. Sampai ke langit keempat itu disebut malakut. Dari keempat sampai ke-7 disebut jabarut. Kalau yang antum punya alam carut marut aja lah ya. Kayak udah nyampe aja ya. Itu iblis per langitnya zikrullah, suluk samawat. Saktinya tuh. Saktinya bukan main. Makanya jangan heran kalau ada orang zikir tertentu badannya bisa naik. Itu bukan berarti dia wali, biasa aja. Azazil dulu mengalami. Ya. Barsisa ngalamin nggak? Antum tahu kan akhir Barsisa? Barsisa udah digantung di salib. Salib dia. Datanglah iblis bersorban. Nggak pakai begini ya, nggak ada lambang ininya deh. Kopiahnya juga bukan begini, sorban. Bukan sorban begitu, ajengan. Udeng-udengnya udah kayak Vespa. Apa kata si yang punya udeng-udeng Vespa ini? Barsisa, kamu mau selamat? Oh iya, aku mau selamat. Satu saja, aku turunkan engkau dengan kesaktianku, habis itu sujud di kakiku. Barsisa itu ahli zikir, tapi tidak mengenal al-mazkur yang disebut, tidak mengenal yang dizikirkan.
Dia sebut nama Allah ribuan kali, 70.000 tiap hari, tapi dia tidak mau pernah belajar ngaji, gak pernah ngaji ma'rifatullah. Sakti tapi blow on, itu berarti satu. Muridnya saking saktinya itu 7 lapis ke atas, enggak pakai sajadah. Coba bisa angkat ya? Takut jadi barsisa semua. Apa kata barsisa? Baik Tuan Syekh, bebaskan saya akan sujud kepadamu. Cukup pakai gini, lepas semua. Gini doang tuh, pakai tiupan dari jauh, lepas semua. Dan dia langsung sujud. Dalam sujudnya dicabut oleh malaikat maut, mati su'ul khatimah. Di masa itu iblis biasa menyerupakan diri. Kalau sekarang lain lagi, iblis masuk ke badan orang, ngomong lewat lisan dia. Maka kita setiap kali mulai harus salam ke Nabi, harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar nggak ketempelan. Ya. Kembali ke Azazil. Azazil kalau dihitung di bumi 1000, di langit 7 langit udah berapa ribu tuh? Ini hitung-hitungan kasar, 8.000 tahun. Berarti zikirnya mengalahkan semua zikir para malaikat kecuali Jibril. Jibril cukup dengan sholawat bisa mengalahkan. Jadi kalau pangersa ajengan kita ngajak sholawat ba'da talqin, kalau versi saya wajib dibaca, bukan sunnah. Ini versi ilmu hakikat, itu wajib dibaca. Pembeda antara thariqat Azazil dengan thariqat Jibril. Kalau sanad thariqat Qadariyah kan dari Nabi, dari Jibril, dari Allah gitu kan? Biar beda, jangan dari Azazil, dari Jibril, gawat nanti. Sama-sama dari Jibril itu. Karena dia menyaksikan dirinya lebih banyak zikir daripada orang, maka dalam hati dia bergumam, siapa di alam Jabarut ini yang lebih banyak zikirnya daripadaku? Sujudnya lebih banyak dari semua makhluk di surga, maka dia katakan, siapa di surga ini yang lebih banyak sujudnya dariku? Lalu semua malaikat-malaikat selesai tawaf di langit ke-7, itu kan ada yang berhasil naik, itu berguru kepada Azazil, mursyid Azazil. Akhir dia lihat malaikat banyak sekali, dan itu makhluk-makhluk luar biasa. Apa kata dia? Siapa yang lebih banyak pengikutnya daripada pengikutku? Kata-kata 3 ini antum ingat-ingat. Siapa yang ngomong begini berarti dia kerasukan Azazil. Siapa saja mursyid kerasukan Azazil pasti ngomong yang 3 ini. Bisa diulang. Pertama apa? Siapa yang lebih banyak zikirnya daripadaku? Yang kedua, siapa yang banyak sujudnya daripadaku? Yang ketiga, pengikutnya. Jadi 3 ini belum tentu selamat ini. Belum tentu selamat orang banyak ibadah. Yang selamat orang yang kenal siapa yang dia ibadahi. Tipis gak?